Bab 1176, Iman Runtuh. Teknik iblis pihak timur memang aneh. Bambang mengomel dengan kesal. Dia ingin mendapatkan harga dirinya kembali. Kamu benar-benar punya sedikit kemampuan, tapi sayangnya kekuatanmu masih jauh dari cukup. Sekarang aku akan mengirimmu menemui Tuan. Abdi tersenyum sadis, kedua tangannya sudah membentuk mantra segel, lalu mulutnya mulai melantunkan sebuah mantra. Cahaya keemasan muncul di antara keningnya, membuatnya tampak begitu suci. Seiring dengan teriakan panjangnya, langit tiba-tiba retak. Tombak emas yang panjangnya ratusan meter, membawa cahaya keemasan yang pekat seperti guntur, menghancurkan ruang udara di sepanjang jalan dan menusuk langsung ke Agam. Cahaya keemasan ini begitu mengesankan sampai terlihat seolah bisa menembus seluruh langit. Bumi juga bergetar hebat di bawah pengaruh auranya. Apa ini? Meteor? Ini petir? Kenapa warnanya emas? Tidak masuk akal. Para mahasiswa dan dosen heboh. Mereka tercengang melihat kejadian mengejutkan yang luar biasa ini. Kalau kamu berani mempermalukan Tuan, terimalah murka Tuan. Ujar Abdi sambil terkekeh. Seperti ini saja sudah mengagung-agungkan kekuatan Tuan kalian? Dewa kalian pihak barat apa selama ini? Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat tombak emas besar yang seolah merobek langit dan menembus bumi. Matanya menyeratkan cibiran, lalu dia berkata dengan pelan. Berhenti! Sebuah kejadian mengejutkan pun muncul. Tombak emas sepanjang 100 meter dengan kekuatan keras tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, cahaya keemasan tombak mundur dan dengan cepat berubah menjadi tombak sepanjang 2 meter yang perlahan mendarat di tangan Agam. Cahaya keemasan memudar, yang juga disebut kekuatan ilahi. Tombak ini tampak cantik, tetapi justru tidak terasa berat sedikit pun. Terlalu lemah. Agam menggelengkan kepalanya. Kekuatan lawan memang lumayan. Kekuatan keras Abdi ini hampir mencapai petapa agung alam kemuliaan tingkat 3 akhir. Namun, Abdi tidak punya alam. Itu aneh. Agam tidak paham poin ini juga. Kekuatan keras yang kosong, kurangnya alam inti di dalamnya, trik menjadi mencolok, bagi Agam sama sekali tidak mengancamnya. Sekalipun Agam berada di puncak alam langit tingkat 9 tertinggi, dengan tingkatan alam sebelumnya, dia bisa menyelesaikan serangan ini dengan mudahnya. Melihat tombak emas suci yang sudah kehilangan kekuatannya dan mendarat di tangan Agam, ekspresi Abdi dan Bambang penuh dengan ketakutan. Tombak emas suci diberkati oleh kekuatan ilahi. Kenapa begitu? Abdi tak bisa berkata-kata. Kenapa? Sulit bagiku untuk menjawabmu. Tapi, sepertinya dewa yang kamu sebut itu hanya punya kemampuan sesedikit ini. Agam terkekeh. Bodoh! Tuan akan menghukummu. Kamu akan menanggung hukuman para dewa. Kamu akan membayar kebodohan dan kesombonganmu. Teriak Abdi. Agam tidak memedulikannya. Dia menatap Abdi dan Bambang dengan cermat, lalu tersenyum dan berkata, kurang lebihnya aku sudah menebak apa yang membuatmu begitu kuat di luar. Berani-beraninya kamu menyebut kami lemah. Teriak Abdi. Sebagai orang barat yang mulia, terutama seorang kesatria lapis baja emas dari Curio, monyet timur yang dia pandang rendah bisa-bisanya menilai mereka lemah. Mereka berdua sungguh tidak terima. Memangnya kalian orang timur ini apa? Kalian hanya monyet yang baru beradab. Beberapa puluh tahun yang lalu, kami tidak ingin memusnahkan kalian. Ujar Bambang dengan ketus. Seekor singa baru saja tertidur, kalian ambil kesempatan untuk masuk, jadi kalian mulai terlena. Agam tertawa, hanya untuk mendengar suara renyah kerak mewakili tombak emas suci dari kehormatan tertinggi kesatria lapis baja emas dari Curio hancur di tangan Agam dalam sekejap, berubah menjadi bubuk yang menghilang bersama angin. Abdi dan Bambang terpaku di tempat. Apa ini kekuatan dewa? Tombak ini hanya terbuat dari emas dan batu giok. Setelah mengatakan ini, Agam melangkah keluar. Kemudian, aura yang tidak bisa mereka berdua fahami mulai menyebar. Baju baja emas muncul dari tubuh Abdi. Baju baja perak muncul dari tubuh Bambang. Namun, begitu bersentuhan dengan Agam, baju baja di tubuh mereka langsung hancur. Kemudian, mereka berdua kehilangan semua pertahanan seperti jatuh ke jurang tak berujung. Ketakutan yang tak terkendali membuat tubuh mereka gemetar.
Dalam keadaan tercengang, mereka seolah jatuh ke jurang tak berujung tanpa dasar di bawah laut. Melihat gunung mayat dan lautan darah. Mereka juga melihat apa yang sudah mereka lakukan, semua itu adalah dosa karma yang dibentuk oleh pertumpahan darah yang tak ada habisnya. Mereka benar-benar tidak paham, tetapi semua itu justru benar-benar menghancurkan keyakinan mereka sudah bertahan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Di mata mereka, Agam adalah dewa. Dewa, aku salah. Aku mohon ampunanmu. Aku bersedia menjadi kepercayaanmu selama seumur hidupku. Raut wajah Abdi tampak terkejut luar biasa. Tidak ada yang namanya kehormatan kesatria. Menjadi orang yang kepercayaanku? Aku tidak pantas. Agam tersenyum sadis. Dengan jentikan jarinya, aura yang menyelimuti mereka bersama dengan tubuh mereka seketika lenyap. Keduanya seperti kilatan di wajan dan tersebar menjadi debu di antara jari-jari Agam. Yofie menatap Agam. Apa yang dialami sekarang benar-benar menjungkir balikan semua akal sehatnya. Dulu dia tidak percaya hal-hal seperti ini. Bahkan mencemokohnya. Namun, dirinya baru sadar betapa sempit pengetahuannya. Apakah Agam masih dosanya itu? Mengingat setiap kata yang Agam katakan pada dirinya sendiri, kebingungan yang tak terkatakan pun muncul di hatinya. Ternyata Agam tidak pernah membohongi dirinya. Dengan kemampuan ini, Agam tidak perlu membohongi dirinya. Ayah bukan pengkhianat tetapi pahlawan. Sementara Agam, dia ada di sini untuk melindungi dirinya sendiri. Pak Agam! Yofie gemetar dan berbicara. Sorot matanya yang agak aneh bahkan agak panik menatap Agam. Tidak peduli seberapa hebatnya tindakan Agam, kekuatan yang dia tunjukkan, orang biasa manapun tidak akan bisa meragukannya. Ini pertama kalinya kamu memanggilku Pak Agam. Pak Agam sangat suka. Agam tertawa. Maafkan aku. Yofie menundukkan kepalanya sedikit. Dia tidak berani menatap mata Agam. Kamu adalah mahasiswa dan aku adalah dosenmu. Kamu tidak ada salah apapun padaku. Agam menepuk kepala Yofie dengan pelan dan berkata. Awalnya, aku tidak mau kamu melihat kejadian ini, tapi kurasa kamu ini keras kepala dan tidak akan mempercayai kata-kataku dengan mudah. Mata Yofie sedikit merah. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Pak Agam, ayahku. Kamu harus kembali tidur dan membangkitkan semangatmu. Selama kamu selamat, itu akan menjadi penghiburan terbesar bagi ayahmu. Ucap Agam pelan. Bertemu tatap dengan Agam. Hati Yofie yang tertutup diam-diam membuka celah dan melewati sinar matahari yang cerah hingga menghangatkan pikirannya. Yofie pun mengangguk pelan. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan memeluk Agam. Agam langsung terpaku saat gadis muda itu memeluknya. Saat itu juga, Agam menepuk bahu harum Yofie. Dalam secepat kilat, Agam mengajaknya ke lantai bawah asrama. Yofie meraih lengan Agam, lalu dengan lembut melepaskannya. Dia melambaikan tangan kecilnya pada Agam dan berbalik untuk naik ke lantai atas. Pada saat ini, Agam tidak bisa menahan senyum saat dirinya melihat simpul hati gadis itu dibuka. Saat itu juga, sorot matanya menjadi dingin. Agam melambaikan tangannya untuk melepaskan dua jiwa, yaitu Abdi dan Bambang. Agam langsung meninju Bambang ke neraka, hingga membuat Abdi tercengang. Pikiran Agam tergerak, dia segera menarik Abdi ke lautan kesadaran. Agam masih perlu memahami sesuatu. Saat itu juga, Agam membuka matanya. Setelah memahami semuanya, Agam pun menghilang di tempat. Bab 1177, siapakah tempatmu bergantung? Hotel Puri Raja adalah sebuah hotel berbintang 5. Meski bukan hotel terbaik di ibu kota kekaisaran, hotel itu adalah tempat favorit orang asing menginap. Saat ini, di sebuah ruang presidensial di hotel itu, kepala keluarga Winarno, Sapta Winarno, duduk di sofa mewah sambil menyesap anggurnya. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, senyum di wajahnya makin mengembang. Tuan Sapta, Nona Yuri sudah mengirimkan pesanan senjata senilai 600 triliun ke keluarga Winarno. Kontrak pembayaran selama 5 tahun juga sudah ditandatangani. Keluarga Quest pasti sedang panik sekarang. Tidak lama lagi, saya yakin keluarga Quest cuma tinggal nama. Dengan senyum puas, Sapta berkata, nilai kontrak itu urusan nomor 2. Yang penting bagi keluarga Winarno adalah dukungan dan sumber daya yang kita dapatkan dari monopoli bisnis senjata di wilayah ini. Tidak perlu 5 tahun.
dalam 3 hari, senjata itu sudah ada di gudang kita. Kita cuma butuh waktu sehari untuk menyingkirkan orang-orang keluarga Quest di zona perang asing. Dengan begitu, kekayaan keluarga Quest akan jatuh ke tangan keluarga Winarno. Keluarga Winarno akan menggantikan keluarga Quest sebagai pemasok senjata terbesar di ibu kota kekaisaran. Keluarga Haryanti mau tak mau akan bergantung pada kita. Lagi pula, Hinata dari keluarga Haryanti ada di pihak kita. Hei. Tuan Sabta, kita sudah sampai di titik ini, tapi 9 alam surgawi. Kata bawahan itu, tampak ragu. Tenang saja, ayahku sudah mengurusnya. Tidak akan ada masalah, kecuali Hypno si tua bangka itu. Hypno, si tua bangka itu selalu menentang keluarga Winarno dengan mengandalkan posisinya sebagai panglima tertinggi. Kita lihat saja apa dia masih bisa sombong setelah semua ini selesai. Setelah mencibir, Sabta teringat sesuatu dan memerintahkan. Cepat siapkan kamar yang bagus dan wanita cantik untuk tamu. Pak Abdi dan Pak Bambang sedang keluar untuk urusan bisnis dan akan segera kembali. Ya, Tuan. Setelah anak buahnya pergi, Sabta menghabiskan anggurnya, mandi air hangat dan keluar dengan jubah mandi. Dengan suasana hati yang baik, dia berjalan ke kamar tidur untuk menikmati malam bersama kembar wanita cantik yang sudah menunggunya di ranjang. Namun, saat hendak membuka pintu, dia mencium bau asap rokok dan ekspresinya seketika berubah drastis. Ada orang di kamar tamu? Dia segera menoleh dan melihat seorang pemuda yang duduk di sofa dan merokok dengan santai seperti di rumahnya sendiri. Apa saya boleh tahu nama Anda? Sabta cepat-cepat menenangkan diri dan tersenyum. Sebagai seorang kepala keluarga Winarno, dia cukup pintar untuk menyadari bahwa pemuda itu tidak berniat membunuhnya. Dia pasti sudah mati jika pemuda itu memang berniat demikian. Jadi, kamu kepala keluarga Winarno? Agam mematikan rokoknya dan bertanya. Sabta menyipitkan mata dan mengangguk. Betul. Hudson adalah ayahmu? Ya. Ekspresi Sabta berubah cerah. Apa Anda kenal dengan ayah saya? Aku tidak kenal. Agam menggeleng. Senyum di wajah Sabta agak memudar. Sepertinya dia sudah salah sangka. Namun, dia segera tersenyum kembali dan berjalan ke lemari anggur. Dia mengambil sebotol anggur dan terlihat seperti ingin menuangkan anggur untuk Agam. Namun, dia ternyata meraih pistol juga dan menyembunyikannya di lengan baju. Saat menuangkan anggur, dia bertanya. Apa niat Anda mencari saya? Belakangan ini, ibu kota kekaisaran rusuh dan kelompok kekuatan asing bermunculan satu persatu. Selain keluarga Winarno, keluarga mana saja yang terlibat? Tanya Agam dengan santai. Agam tahu Sabta mengambil pistol di lemari anggur tadi, tetapi tidak menghiraukannya. Oh, iya? Aku malah baru dengar sekarang. Sabta berpura-pura kaget. Aku kira kepala keluarga Winarno orang pintar, tapi kamu ternyata bodoh. Kamu betulan bodoh, atau cuma pura-pura bodoh? Agam tersenyum dan melanjutkan. Kalau tidak ada bukti, aku tidak akan datang jauh-jauh ke sini, kan? Sabta menyipitkan mata dan berkata. Sepertinya Anda sudah menyelidiki dulu. Karena Anda sudah repot-repot ke sini, saya tidak akan bertele-tele. Betul, kemunculan kelompok kekuatan asing itu memang sebagian karena keluarga Winarno. Tapi, soal keluarga mana saja yang terlibat, saya benar-benar tidak tahu. Saya cuma mengurusi masalah keluarga saya sendiri. Tidak baik kalau saya ikut campur urusan keluarga lain. Keluarga lain juga bersikap seperti itu. Sabta berjalan dengan gelas di tangan dan menyerahkannya kepada Agam. Anda adalah tamu saya. Coba dulu anggur berusia 78 tahun ini. Saya jamin Anda akan ketagihan. Agam mengambil gelas itu dan meneguknya. Secepat kilat, Sabta menyingkap lengan bajunya dan pistol tadi segera jatuh ke telapak tangannya. Dia pun bersiap menembak Agam. Namun, pistol itu tiba-tiba berubah menjadi abu dan lenyap tak berbekas. Sabta langsung menarik tangannya dan mundur beberapa langkah saking kagetnya. Matanya menyiratkan rasa ngeri. Agam berdecak sambil menatap Sabta yang tertegun. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. Aku cuma orang biasa dan tidak bisa membedakan anggur. Rasanya seperti sirup anggur yang aku minum waktu kecil. Hehe, baguslah kalau Anda suka. Otak Sabta tidak mampu mencerna kejadian barusan. Dia sadar kekuatan pemuda di depannya ini tidak bisa diremehkan. Dengan satu tangan di belakang punggung, dia diam-diam menghubungi sebuah nomor.
Tuan Sabta, jangan repot-repot. Tidak ada gunanya kamu menelepon, kata Agam sambil menggeleng. Bibir Sabta berkedut. Dia pun mematikan ponselnya dan duduk di seberang Agam. Dengan tenang, dia berkata, Anda sudah tahu kalau ini urusan pribadi keluarga saya, kan? Ini tidak baik untuk Anda. Bagaimana kalau kita bekerja sama saja? Tuan Sabta mau mengulur waktu, ya? Kamu sepertinya punya rencana. Agam terkekeh-kekeh. Mata Sabta menyipit. Pemuda ini sudah mengetahui niatnya, jadi Sabta tidak berpura-pura lagi. Dia mencibir dan berkata, Anak muda, apa kamu tahu siapa yang tinggal di hotel ini? Aku tahu kamu hebat, tapi kamu bakal mati mengenaskan kalau berani macam-macam. Apa kamu tahu kesatria lapis baja emas dari Curio? Dia sedang ke sini. Kalau dia melihatmu di sini, habis riwayatmu. Kamu ternyata menunggu dia? Agam melambaikan tangannya dengan santai dan Roh Abdi muncul begitu saja di ruang tamu. Begitu melihat Roh Abdi yang melayang-layang, Sabta sangat ketakutan sampai-sampai dia hampir terjengkang di sofa. Matanya terbelalak dengan ngeri. Pak Abdi, Anda? Tanpa mengacuhkan Sabta, Abdi berlutut dengan gemetar di depan Agam. Tuan, saya mohon jangan kirim saya ke neraka. Saya akan melakukan apapun untuk Anda. Melihat ini, Sabta serasa disambar petir. Bola matanya seketika menciut dan wajahnya menjadi pucat pasi. Abdi adalah seorang kesatria lapis baja emas. Kekuatannya sudah tidak diragukan dan dia berada di jajaran 50 petarung terkuat di Curio. Namun, sosok yang seperti manusia setengah dewa itu berlutut di depan pemuda ini. Yang membuat Sabta makin kaget adalah Abdi menyebut pemuda ini tuan. Ini sungguh sulit dibayangkan. Abdi kemungkinan besar mati di tangan pemuda ini. Namun, mengapa dia justru memanggil pemuda ini tuan? Kepala Sabta serasa hampir meledak dan dia akhirnya terduduk lemas di sofa. Tuan Sabta, apa kamu sudah bisa menjawab pertanyaanku tadi? Tanya Agam sambil mengedipkan sebelah mata. Tubuh Sabta gemetar tak terkendali. Menatap pemuda di depannya, dia berusaha membuka mulut dan perlahan melemaskan otot-ototnya yang menegang. Dia tahu percuma saja terus melawan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menatap Agam dan berkata, Keluarga Winarno memang berhubungan dengan kelompok kekuatan asing. Mereka diundang oleh keluarga Winarno. Bagaimana mereka bisa menyeberangi perbatasan dan memasuki ibu kota kekaisaran? Mereka dibantu keluarga Haryanti, tepatnya Hinata. Jantung Sabta berdegap kencang ketika mengucapkan kata-kata ini. Sabta tahu ini adalah rahasia terbesar keluarga Winarno, tetapi dia tidak punya pilihan. Pemuda yang bisa membuat Roh Abdi memanggilnya tuan itu pasti punya cara untuk memaksa Sabta mengatakan yang sebenarnya. Bab 1178, Asisten Primadona. Agam mengangguk perlahan. Dia sudah menebaknya. Katakan hal yang aku belum tahu, misalnya, di mana Zafir bersembunyi. Agam tersenyum lembut, sama sekali tidak khawatir Sabta tidak akan menjawab. Zafir? Sabta terdiam, lalu bertanya. Dia sedang bersenang-senang di luar negeri. Untuk apa Anda mencarinya? Agam tidak menjawab dan hanya menatap Sabta dengan tenang. Ditatap oleh Agam seperti ini, Sabta merasa dirinya seperti diseret ke dasar laut oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Dadanya terasa sesak dan semuanya tampak gelap. Dia langsung membuka mulutnya dan megap-megap seolah sedang kehabisan napas. Tak lama kemudian, kesadarannya hilang dan bola matanya mendelik ke atas. Untungnya, hal ini tidak berlangsung lama. Sabta akhirnya bisa bernapas lagi dan dia segera menatap Agam dengan ngeri. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Agam mengangguk dan berkata, Aku kasih kamu tugas. Tidak peduli bagaimana caranya, kamu harus bisa menemukan Zafir dalam waktu 7 hari. Ya, saya akan melakukannya. Sabta buru-buru mengangguk. Baginya, yang penting sekarang adalah berjanji dahulu. Dia bisa mencari cara menyelamatkan diri nanti. Nah, begitu. Kenapa tidak dari tadi sikapmu seperti ini? Agam tersenyum, lalu menjentikkan jarinya. Sebuah tanda spiritual pun memasuki tubuh Sabta. Sabta merasa tubuhnya menjadi ringan dan dunia di sekitarnya menjadi hitam dan putih. Saat menoleh ke bawah, dia melihat tubuh fisiknya duduk di sofa, sementara dirinya melayang-layang di atas dalam wujud roh.
Sebuah tanda tiba-tiba muncul di dadanya dan langsung merasuki rohnya. Dalam keadaan panik, dia pun terjatuh dan kembali ke tubuh fisiknya. Apa yang kamu lakukan? Sabta menepuk dadanya dan bertanya dengan ekspresi ngeri. Jangan takut. Aku cuma menanamkan tanda jiwa ke rohmu. Biarpun kamu lari ke ujung dunia, rohmu bisa langsung aku kirim ke neraka. Saat berbicara, Agam melambaikan tangannya. Sebuah pusaran gelap seketika muncul di ruang tamu dan mengisap roh Abdi dalam sekejap. Melalui pusaran itu, Sabta bisa melihat pemandangan di neraka. Sudah lihat, kan? Kamu nanti juga akan begini kalau berani macam-macam. Kata Agam sembari tersenyum. Sabta merosot dari sofa dan jatuh terduduk di karpet. Keringat dingin mengucur dari dahinya dan wajahnya terlihat cemas. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan suara gemetar. Anda adalah penguasa neraka? Nama penguasa neraka sudah terkenal di 9 alam. Hanya penguasa neraka yang bisa mengirim orang ke neraka. Meski tidak terlalu paham, Sabta juga pernah mendengar tentang sang penguasa neraka. Sosok itulah yang bisa menghancurkan 4 klan tersembunyi dan mengirim orang ke neraka. Tidak heran Abdi memanggil pemuda ini dengan sebutan Tuan. Pemuda ini adalah penguasa neraka yang mengatur reinkarnasi dan menghitung karma seseorang. Ingat, kamu punya waktu seminggu untuk menemukan Zafir. Kalau kamu punya pikiran macam-macam, kamu bisa langsung menemani Abdi. Ujar Agam dengan senyum ceria. Bola mata dan nyali Sabta langsung menciut. Ucapan Agam menyeratkan maksud lain. Jika Sabta justru berusaha mencari cara menghilangkan tanda itu, dia akan langsung dikirim ke neraka. Melihat Sabta tidak menjawab, Agam tersenyum dan bertanya. Apa kamu perlu aku ajak jalan-jalan sebentar di neraka? Tidak usah. Sabta buru-buru melambaikan tangannya. Senyum terpaksa yang muncul di wajahnya itu justru membuat Sabta terlihat seperti ingin menangis. Padahal, tidak setiap hari kamu bisa pergi ke neraka. Ya sudah. Gerbang neraka selalu terbuka untukmu setiap saat. Lakukan saja yang aku perintahkan. Kapan-kapan aku temani kamu ke sana. Setelah bertukar nomor ponsel, Agam pun pergi. Sepeninggal Agam, Sabta langsung ambruk ke lantai dan berbaring di sana sampai subuh. Setelah tenang, dia menelepon Hudson. Ayah tahu Zafir, kan? Aku dengar dia lari ke luar negeri dengan membawa informasi soal senjata rudal baru. Apa ayah bisa diam-diam mencari Zafir sekarang? Aku tahu dia sedang bersembunyi, tapi ini demi kehormatan keluarga Winarno. Setelah menutup telepon, tangan Sabta masih gemetar. Dia tidak tahu alasan Agam mencari Zafir, tetapi dia tahu betul apa akibatnya jika dia gagal memenuhi permintaan Agam. Jangankan Sabta, klan tersembunyi pun tidak mampu melawan Agam. Sementara itu, Agam tidak khawatir Sabta akan macam-macam. Beberapa orang mungkin tidak takut mati, tetapi siapa yang tidak takut disiksa selamanya di neraka? Setelah meninggalkan hotel, dia pulang ke asrama dan mandi, lalu tidur sampai subuh. Keesokan paginya, Agam bangun dan mandi. Saat tahu bibinya masih tidur, dia pun bersiap pergi ke kantin untuk membeli sarapan. Tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk. Setelah pintu dibuka, tampaklah seorang gadis berambut panjang berdiri di depan pintu. Gadis itu mengenakan jaket bulu pendek berwarna merah muda dan celana panjang kasual berwarna krem. Gadis itu sangat cantik. Kulitnya halus, alisnya menawan, dan wajahnya sedap dipandang meski tanpa riasan. Jika dibandingkan dengan mahasiswi di kampus, mungkin hanya Yana dan Sally yang bisa menandinginya. Ketika gadis itu melihat bahwa Agam yang membukakan pintu, dia agak kaget. Ekspresinya terlihat bingung dan sikapnya tanpa sadar berubah dingin. Papi, kamu kok di sini? Ketika mendengar suara ketukan, Vero segera berpakaian dan keluar. Dia agak terkejut melihat kedatangan gadis ini. Kak Vero, aku mau mengantarkan materi seminar yang kamu minta. Tolong diperiksa lagi nanti. Kata gadis itu sambil masuk untuk meletakkan setumpuk berkas di meja. Oke. Vero terkekeh dan bertanya. Kamu sudah sarapan belum? Ayo, sarapan bareng. Sudah, Kak. Masih ada yang harus kukerjakan lagi. Gadis itu tersenyum dan melambaikan tangan pada Vero sebelum pergi. Vero membaca-baca materi seminar itu dan melihat Agam terus menatap ke arah gadis itu pergi. Dia pun segera berkata, orangnya sudah pergi. Kenapa kamu lihat terus? Kamu mau minta nomor WhatsApp-nya?
Agam menarik pandangannya dan bertanya. Bibi, siapa gadis itu? Papi, dia salah satu primadona kampus. Namanya Papi Paradita. Dia mahasiswa sekaligus asistenku. Dengan bercanda, Vero berkata. Kamu menatapnya terus. Kamu suka sama dia, ya? Gadis itu agak sombong. Tapi, itu wajar karena keluarganya kaya. Lagian, dia rajin dan cantik. Kalau kamu suka sama dia, ungkapkan saja identitasmu. Itu sudah cukup. Bibi, bisa saja. Jangan bercanda terus. Agam memutar bola matanya. Jika Agam tidak salah, alis Papi berwarna kemerahan, sedangkan area di antara keningnya agak kehitaman. Itu adalah pertanda ada yang salah dengan feng shui keluarganya. Jika tidak segera ditangani, akan ada bencana fatal dalam waktu dekat. Semalam aku lembur, jadi aku mau tidur lagi sebentar. Kamu cari makan sendiri saja, ya? Vero menguap dan berjalan kembali ke kamarnya. Rencananya, Agam ingin pergi ke Bukit Barat hari ini. Setelah hujan seharian, danau di sana mungkin sudah meluap. Saatnya mengatur pola feng shui agar energi di seluruh kawasan itu menjadi lebih hidup. Namun, saat ini dia harus ke kantin dahulu untuk menenangkan perutnya sudah mulai keroncongan. Kelas pagi dimulai pukul 8. Sesampainya di kantin ternyata sudah banyak orang. Agam segera mencari antrean yang tidak terlalu panjang. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok seorang gadis yang mengantri di sebelahnya. Itu adalah Papi. Ketika Papi melihat Agam, wajah cantiknya seketika berubah judes dan dia segera membuang muka. Vero benar. Gadis itu benar-benar sombong dan dingin. Namun, Agam tiba-tiba bergerak dan menarik Papi pergi. Bab 1179, tak sengaja kembali bertemu. Mata Papi tampak dingin. Saat dia hendak mendorong Agam dengan marah, lampu gantung di atas kepalanya pecah. Lampu gantung itu hancur berkeping-keping di lantai. Adegan tersebut membuat semua siswa di sekitarnya menjadi ketakutan. Kantin menjadi kacau balau. Mulut Papi agak menganga. Papi tahu, jika Agam tidak menariknya pergi dan dia masih berada di bawah lampu itu, Papi pasti akan terluka. Namun, Papi tampaknya tidak menghargainya dan langsung pergi setelah membeli sarapan. Agam tidak peduli. Namun, setelah memikirkan bahwa Papi adalah murid kesayangan bibinya, Agam pun akhirnya memutuskan untuk mengingatkan Papi. Papi, kamu kerasukan roh dan akan mengalami bencana fatal dalam waktu dekat. Bahkan, mungkin juga akan mengancam nyawamu. Tapi, aku bisa membantumu mengatasinya. Papi berhenti. Dia menatap Agam dengan tatapan dingin dan berkata, Tolong urusi saja masalahmu sendiri. Selain itu, strategimu untuk memulai percakapan ini benar-benar tolol. Setelah berkata seperti itu, Papi langsung pergi, meninggalkan Agam yang tampak terkesiap. Semua ini disebut memulai percakapan. Lupakan saja. Agam menggelengkan kepalanya. Lantaran Papi tidak mempercayainya, Agam juga tidak mau repot-repot untuk mengatakan apapun. Setelah selesai sarapan, Agam naik taksi menuju Bukit Barat. Sebenarnya lebih nyaman untuk berjalan kaki, karena tidak terhambat oleh jam sibuk di pagi hari. Namun, pada umumnya Agam memilih untuk menjalani hidupnya dengan cara yang normal, selama tidak ada hal yang mendesak. Namun, Agam terlalu meremehkan jam sibuk pagi hari di ibu kota kekaisaran. Tempat itu berjarak sekitar lebih dari 5.000 meter. Namun, butuh waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke tempat itu. Begitu keluar dari mobil, Agam melihat sosok yang sudah dikenalnya. Kebetulan macam apa ini? Lagi-lagi Papi. Papi juga melihat Agam. Tatapan dingin di matanya makin terlihat jelas. Kali ini, Papi tidak mengatakan apapun. Dia langsung masuk ke dalam perumahan. Melihat Papi berprasangka buruk kepada dirinya, Agam sama sekali tidak peduli. Setelah beberapa kali bertemu secara terus-menerus, seseorang pasti akan mengira pihak lain adalah penguntit, jika dia tidak mengenalnya. Setelah berjalan beberapa saat dan melihat Agam tidak mengikutinya, Papi pun diam-diam menghela napas lega. Pada saat ini, ponsel Papi berdering. Papi, kamu ada di mana? Terdengar suara pria parubaya yang ramah dari ujung telepon. Paman Jaud, aku sudah memasuki kompleks dan sedang menuju kantor penjualan. Dasar cewek. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Tidak perlu repot-repot, Paman Jaud. Masih ada yang harus kulakukan sore ini. Aku tidak bisa tinggal terlalu lama.
Aku tahu. Datanglah dulu kemari. Gerald menutup ponselnya. Wajahnya tampak tersenyum. Apa dia adalah putri bungsu Tides Paradita, pemilik grup Zetra, yang bernama Papi Paradita? Seorang pria dengan cambang putih di samping Gerald bertanya dengan terkejut. Benar. Gadis itu cantik, berpendidikan, dan sifatnya juga baik. Hehe. Lihatlah penampilanmu yang mesum itu. Bagaimana kamu bisa menjadi mak comblang? Umur berapa kamu sekarang? Kamu menyebut dirimu sebagai mak comblang? Kata pria itu dengan penuh penghinaan. Apa salahnya menjadi mak comblang? Putramu menikah dengan putri keluarga Zevan. Bukankah mereka menikah juga karena dijodohkan? Persetan denganmu. Kedua anak itu saling mencintai. Kami sebagai orang tua tidak banyak terlibat. Pria itu adalah ayah Amigo yang bernama Yuslan Quest. Saat ini, Yuslan tengah memaki dengan wajah kesal. Tapi jangan katakan kalau kedua anak itu cukup tenang akhir-akhir ini. Di mana anakmu? Tanya Yuslan sambil menatap Gerald. Dia juga sudah agak tenang, tapi bukan untuk hal-hal kecil. Dia sudah melakukan kesalahan besar. Kemarin, dia bahkan menggunakan koneksinya untuk melindungi seorang guru. Kata Gerald sambil menggelengkan kepalanya. Anakku juga ikut terlibat kemarin. Yuslan mengerutkan kening dan berkata, kamu mengatakan kalau semua itu aneh. Aku rasa, mereka paling tidak suka diatur. Kenapa mereka masih peduli pada gurunya? Mereka tidak sedang dimanfaatkan, bukan? Anakku pintar dan tidak akan dimanfaatkan. Kamu bilang apa? Apa kamu ingin mengatakan kalau anakku bodoh? Yuslan tampak kesal. Kemudian, dia teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Gerald tahu kenapa Yuslan menghela napas. Yuslan sudah tinggal di sini sepanjang malam kemarin. Mereka berdua mengobrol sepanjang malam. Pada paruh kedua malam, Gerald tidak bisa lagi menahan kantuk. Ketika bangun, Gerald melihat Yuslan masih duduk dengan tatapan kosong. Asbak sudah penuh. Yuslan merasa gelisah, hingga tidak tidur sepanjang malam. Apa yang dikatakan 9 alam surgawi mengenai situasi yang dihadapi oleh keluarga Quest? Tanya Gerald sambil menuangkan secangkir teh panas dan menyerahkannya pada Yuslan. Tidak ada pernyataan apapun. Mereka menyetujui tindakan ini. Yuslan menarik napas dalam-dalam. Sambil menarik rambutnya, Yuslan berkata, Gerald, aku dan kamu sudah tumbuh bersama sejak masih anak-anak. Kalau keluarga Quest sudah tidak ada lagi di masa mendatang, tolong kamu rawat anak itu. Aku juga tidak akan membiarkanmu melindunginya. Kirim dia ke luar negeri untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan aku juga bisa mati dengan tenang. Kamu ini bicara apa? Sekarang masih terlalu dini. Gerald memutar matanya dengan marah, tetapi suasana hatinya agak tertekan. Gerald tahu jika situasi yang dihadapi keluarga Quest terlalu rumit. Bukan hanya kehilangan bisnis, namun juga perubahan koneksi. Begitu mereka yang berada di belakang layar itu menyerang, keluarga Quest sama sekali tidak akan bisa melawannya. Yuslan, mungkin bukan berarti tidak ada kesempatan. Kata Gerald sambil berpikir. Maksudmu pemuda yang melindungi keluarga Soehardi? Tanya Yuslan sambil mengerutkan kening. Benar sekali. Orang itu sangat kuat. Bahkan, Master Leluhur Bintang juga mengaguminya. Kalau dia mau turun tangan, mungkin akan ada titik terang dalam masalah ini. Gerald tidak mau mengatakan apapun mengenai hal ini. Jika suatu hari nanti berita ini sampai ke telinga Agam, hal tersebut bisa dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Agam pasti salah mengira jika Gerald sudah memamerkan reputasinya di mana-mana. Ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Namun, Gerald dan Yuslan sudah saling mengenal selama berpuluh-puluh tahun. Mereka tumbuh bersama dan bisa dianggap sebagai sahabat dekat. Gerald tidak ingin melihat Yuslan terpuruk dalam situasi sulit seperti ini. Yuslan menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah yang dihadapi keluarga Quest berbeda dengan keluarga Soehardi. Pemuda itu memang kuat. Tapi, dia tidak tahu apa-apa mengenai senjata, juga tidak punya koneksi asing. Membiarkan seorang seniman bela diri untuk membicarakan masalah bisnis. Bukankah itu semua hanya omong kosong? Tidak akan membantu apapun. Gerald mengerutkan kening dan berkata, meskipun aku tidak terlalu dekat dengan orang itu, menurutku dia tidak hanya hebat dalam masalah kekuatan. Dia juga punya karakter dan gaya yang kuat. Kenapa kita tidak mencobanya?
Tidak perlu. Kecuali Sabta Winarno mau mendengarkannya. Tidak peduli seberapa kuatnya pemuda itu, semua itu tidak ada gunanya. Yuslan bersikap realistis. Bisakah seorang seniman bela diri menyelesaikan masalah ini? Tentu saja tidak. Jika dia bisa mengundang seorang seniman bela diri, pihak lain juga bisa melakukan hal yang sama. Apalagi, keluarga itu memiliki lebih banyak sumber daya. Dari perundingan hingga mengambil tindakan, keluarga Quest akan lebih cepat dihancurkan. Gerald memikirkannya dengan hati-hati dan hanya bisa terdiam. Meskipun Agam adalah orang yang sangat cakap, tidak mungkin dia sendiri mampu membuat keluarga Winarno mau berkompromi dan mundur. Bagaimanapun, hal ini melibatkan faktor-faktor kompleks seperti koneksi, keuntungan, dan sumber daya. Kekuatan Agam di usia yang masih sangat muda itu cukup mengesankan. Bahkan, Gerald sendiri tidak yakin jika Agam masih punya tenaga untuk menangani masalah ini. Kepala keluarga, Nona Papi sudah datang, kata Fatan sambil memasuki pintu. Gerald mengangguk. Dia memanggil Yuslan dan berkata, Yuslan, kamu sudah merasa tertekan selama seharian. Pergilah denganku mencari udara segar untuk mengusir keresahan di hati. Yuslan tidak menolaknya. Jangan sampai bencana besar terlebih dahulu membuat tubuh sakit. Ketika Agam sampai di dekat lubang tersebut, lubang besar itu sudah penuh dengan air dan menjadi danau yang luas. Dengan jentikan jari, gelombang air menghantam permukaan danau dan menyebabkan air memercik. Percikan air itu tidak jatuh kembali ke danau, tetapi malah melayang di udara. Agam melambaikan tangannya. Percikan air itu terbang di hadapannya. Agam memeriksa kualitas air tersebut dengan hati-hati dan mendapatkan gambaran kasar mengenai apa yang terjadi. Dengan satu hentakan kaki, bagian tengah danau bergelombang membentuk pusaran air. Agam melompat ke dasar danau dan mengambil segenggam lumpur dari dasar danau. Tubuhnya berkelebat dan Agam kembali ke tepi danau. Agam mengerahkan kekuatan pahala, menguapkan air pada lumpur tersebut, dan akhirnya mendapatkan segenggam tanah liat. Setelah meresap semalaman, air danau ini sudah menyatu dengan bagian energi spiritual. Lumpur di tengah danau ini merupakan hasil perpaduan antara beberapa energi spiritual dan energi naga, yang umumnya dikenal dengan tanah abadi. Menghubungkan kekuatan langit dan bumi, mengubah hal-hal duniawi menjadi ribuan kehidupan. Teknik ini sudah lama hilang. Bahkan, beberapa klan super tersembunyi juga tidak mengetahuinya. Agam masih bisa mengetahuinya dengan mengandalkan penyimpanan semesta miliknya. Bab 1180, sungguh kecewa. Agam memegang segenggam tanah abadi dan berjalan mengelilingi bagian tengah danau. Tanah abadi berjatuhan sedikit demi sedikit melalui sela-sela jari Agam. Tampaknya semua itu terjadi begitu saja. Namun, jika ada orang yang hadir di sana, mereka pasti akan menyadari jika tempat-tempat di mana tanah liat itu berjatuhan dari tangan Agam tersebut memiliki pola dan keanehan tertentu. Keanehan tersebut jika terhubung bersama akan membentuk formasi yang mengagumkan. Tanah adalah fondasi bumi. Kesatuan alamiah dicapai dengan menyatukan semua makhluk hidup dengan roh. Inilah gambaran umum dari Feng Shui yang sebenarnya. Papi, izinkan aku memberitahumu. Pria itu adalah pemuda yang sangat berbakat. Dia tampan dan seumuran denganmu. Dia sangat cocok untukmu. Gerald memperkenalkan pemuda itu dengan gencar kepada Papi. Yuslan mengikuti di belakang dan memutar matanya sambil mendengarkan. Yuslan bertanya-tanya apakah Gerald sudah menerima uang dari orang lain untuk mati-matian menjodohkan mereka berdua. Paman Gerald, kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Papi dengan agak bingung. Awalnya, Papi sama sekali tidak tertarik dengan kencan buta. Namun, Gerald sangat dekat ayah Papi. Tampaknya ayah Papi itu juga sudah dicuci otaknya. Papi harus mencobanya dan tidak bisa menolak desakan ayahnya tersebut. Papi pun hanya bisa menyetujuinya dengan berat hati. Papi berencana untuk bertemu dengan pemuda itu, kemudian mencari alasan untuk menolaknya. Namun, mendengar pujian Gerald tersebut, Papi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Gerald bukan orang biasa. Sebagai kepala keluarga Suhardi, orang yang bisa dikagumi Gerald hingga seperti ini, jelas bukan pemuda sembarangan. Gadis mana yang tidak mendambakan cinta? Alasan kenapa Papi tidak mau menjalin hubungan, bukan karena dia tidak tertarik untuk melakukannya. Itu karena selera Papi sangat tinggi, sehingga dia tidak menghiraukan orang-orang yang tampak biasa baginya. Namun, jika orang itu cocok dan mengagumkan, mungkin Papi bisa mencobanya. Dia terlalu sibuk,
Jangan katakan kalau dia takut kamu akan mengejeknya. Saat dia sibuk, aku bahkan tidak berani mengganggunya. Gerald mengatakan yang sebenarnya. Alasan kenapa Gerald meminta Papi untuk datang terlebih dahulu adalah untuk memberitahunya sebelumnya, agar Papi bisa mempersiapkan diri dengan baik. Prosedur perjodohan pada umumnya adalah menghubungi pihak prianya terlebih dahulu, baru kemudian pihak wanita. Namun, aturan seperti itu tidak berlaku bagi Agam. Meskipun Papi memiliki latar belakang yang luar biasa, jika dia benar-benar berhubungan dengan Agam, tetap saja Papi dianggap menaikkan statusnya. Oleh karena itu, aturannya harus dibalik. Papi memahami maksud Gerald. Dia tidak menolaknya di dalam hati. Sebaliknya, Papi justru menantikannya. Fakta bahwa orang sekelas Gerald sekalipun harus bergantung pada suasana hati dan waktu yang dimiliki pemuda itu, jelas-jelas menunjukkan betapa hebatnya pemuda tersebut. Untuk menjadi kekasih pemuda itu, seseorang harus memiliki kemampuan yang luar biasa, latar belakang yang kuat, juga hati dan pikiran yang seluas samudra. Jika pemuda tersebut tidak sabar untuk bertemu dengannya, hal tersebut akan membuat Papi merasa terhina. Melihat Papi agak terkesan, Gerald pun menganggukkan kepalanya dengan puas dan terus mempromosikan Agam. Namun, Gerald sengaja tidak mengatakan beberapa informasi penting mengenai Agam, seperti kekuatan spesifik yang dimiliki Agam. Bagaimanapun, Gerald mengenal karakter Agam dengan sangat baik. Agam termasuk orang yang rendah hati. Agam paling tidak suka pada orang menggembar-gemborkan reputasinya. Hal ini akan membuat Agam merasa kesal. Alasan kenapa Gerald memberitahu Yuslan adalah karena Gerald mengkhawatirkan teman lamanya itu. Selain itu, Gerald tahu jika Yuslan tidak akan menyebarluaskan hal tersebut. Namun, Papi berbeda. Seandainya mereka berdua menjadi pasangan di kemudian hari, lalu pasangan muda tersebut melakukan pembicaraan dari hati ke hati, Gerald yakin jika Papi pasti akan memberitahukan semuanya. Akan jadi apa Gerald jika semua itu terjadi? Hanya saja, meskipun tidak menjelaskan secara detail, Gerald yakin jika Papi akan sangat menyukai Agam ketika dia melihat Agam. Mengenai Agam, meskipun Agam tidak setuju ketika Gerald ingin mengenalkannya dengan seorang gadis, Agam juga tidak menolaknya. Jagoan mana yang tidak menyukai wanita cantik? Siapa yang tidak menyukai seorang gadis dengan prinsip, latar belakang, wajah, sosok, dan pendidikan seperti Papi? Tiba-tiba saja, mata Gerald bergerak. Melihat Agam sedang berjalan-jalan di tepi danau, Gerald pun segera mendekatinya. Agam! Agam merasakan kekuatan misterius. Mendengar suara tersebut, Agam pun langsung menengadah. Agam melihat beberapa orang sedang berjalan menghampirinya. Kepala keluarga Suhardi. Agam mengangguk sedikit. Melihat Papi ada di samping Gerald, Agam pun langsung mengangkat alisnya. Bagaimana dia bisa bertemu lagi dengan Papi? Agam juga tidak terlalu peduli. Dia tetap berjalan mengelilingi danau dengan kecepatan yang sama. Agam, apa yang kamu lakukan? Melihat Agam memegang segenggam debu di tangannya, Gerald pun bertanya dengan bingung. Agam tidak menjelaskan apapun. Teknik ini bahkan tidak bisa dipahami oleh Master Feng Shui tingkat guru agung sekalipun. Jika menjelaskannya, Gerald tidak akan memahaminya. Sebaliknya, dia malah makin bingung karenanya. Agam, izinkan aku memperkenalkan padamu. Ini adalah teman lamaku, kepala keluarga Chris, Yuslan Quest. Gerald tidak peduli meski Agam mengabaikan dirinya. Gerald tahu bahwa Agam bukanlah orang yang suka pamer. Yang dilakukan Agam itu mungkin tidak jelas, tetapi pasti ada makna yang mendalam di baliknya. Halo? Agam melirik Yuslan. Ayah Amigo juga merupakan wali murid. Oleh karena itu, Agam masih harus menghormatinya. Halo? Yuslan membalasnya dengan agak terkesiap. Jika Gerald tidak memperkenalkannya secara langsung, Yuslan tidak akan percaya jika pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini adalah seorang seniman bela diri misterius yang sudah memecahkan masalah Feng Shui di Bukit Barat dan dikagumi oleh master leluhur bintang. Pemuda itu terlalu biasa-biasa saja. Yuslan bahkan merasa jika Agam yang sedang berjalan di tepi danau dengan segenggam tanah di tangannya itu agak gila. Agam, gadis ini adalah putri temanku dan juga merupakan keponakanku. Namanya Papi. Apa kalian mengenalnya? Tanya Gerald sambil tersenyum. Kami sudah saling mengenal. Agam tersenyum dan mengangguk pada Papi. Wajah Papi langsung memucat.
orang yang dia nanti-nantikan ternyata adalah Agam? Penguntit, mania kekerasan, berandal, si cabul ini. Makin besar harapan, makin besar pula kekecewaannya. Perbedaan antara Agam dan pria yang dibayangkan Papi terlalu besar. Benar-benar seperti bumi dan langit. Jika bukan karena menghormati Gerald, Papi pasti akan buru-buru pergi dari tempat itu. Kalian sudah saling kenal? Bagus sekali. Wajah Gerald tampak berseri-seri. Dia tersenyum dan berkata, "Kenapa kalian berdua tidak mengobrol?" Tanpa menunggu Papi mengatakan apapun, Gerald langsung menyeret Yuslan pergi dan meninggalkan Papi sendirian. "Gerald, aku rasa perjodohanmu ini gagal." Yuslan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Aku lihat gadis yang bernama Papi itu, sepertinya tidak senang dengan pemuda ini." Gerald bersungut-sungut dan berkata, "Kamu tidak mengenal gadis yang bernama Papi ini. Dia gadis yang sombong. Meskipun menyukainya di dalam hati, Papi tidak mungkin menunjukkannya. Tapi, aku pikir apa yang kamu katakan mengenai pemuda itu juga agak tidak bisa dipercaya." Yuslan mengerutkan keningnya. "Yuslan, kamu boleh meragukan siapapun. Tidak apa-apa kalau kamu meragukanku. Tapi, kamu tidak boleh meragukan Agam." Gerald berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak tahu pasti mengenai kemampuannya. Tapi, aku tahu kalau Agam bukan orang yang ambisius. Cepat atau lambat, Agam akan bertemu angin dan berubah menjadi naga, atau lebih tepatnya, dia sudah menjadi naga sekarang." Yuslan mengangguk tanpa daya. Dia juga tidak berdebat dengan Gerald. Pada saat itu, ponsel Yuslan berdering. Setelah menjawab panggilan tersebut, wajah Yuslan langsung tampak muram. "Ada apa?" Gerald tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika Yuslan menutup ponselnya. "Sabta, si bajingan itu menyampaikan undangan padaku. Kedua keluarga akan bertemu lusa. Di luar, dia mengatakan kalau pertemuan itu untuk mengenang masa lalu. Aku mengerti. Mereka akan menyampaikan pengumuman terakhir kepada keluarga Quest." Yuslan mencibir. "Kenapa begitu cepat?" Wajah Gerald memucat. "Mereka sudah menahannya selama bertahun-tahun. Mereka pasti sudah mempersiapkan diri untuk hari ini. Sekarang, beberapa panglima perang di cabang keluarga Quest di luar negeri telah menunjukkan tanda-tanda pembelotan, bahkan pemberontakan. Dalam waktu kurang dari 2 atau 3 hari, semua pasukan keluarga Quest di luar negeri akan ditarik keluar. Oh, lusa, mereka akan langsung mengusir keluarga Quest." Yuslan mentertawakan dirinya sendiri. Matanya menunjukkan kesedihan. "Aku pergi dulu. Sekalipun harus mati, aku akan mematahkan 2 gigi depan keluarga Winarno." Gerald tidak berdaya dan mengantar kepergian Yuslan.